Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor on your cam nih. Nah, sebelum gue mulai video kali ini, gue mau ngucapin turut berduka nih dengan bencana-bencana yang belakangan-belakangan ini sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan banyaknya banjir dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Bencana alam memang nggak bisa kita hindarin, tapi kita wajib berdoa semoga ke depan nggak ada lagi nih kejadian-kejadian luar biasa atau bencana alam seperti yang kemarin-kemarin ini terjadi. Karena belakangan ini gue cek juga banyak sekali nih gunung-gunung lagi pada erupsi gitu ya kan. Semoga ke depannya baik-baik aja deh Indonesia. Amin. Nah, seperti biasa nih kalau gue di segmen cerita horror on your cam, gue akan bawain penampakan-penampakan yang punya cerita details di belakangnya. Cuman karena belakangan ini gue ngeliat di YouTube lagi rame tentang peramal-peramal yang lagi naik daun, gue cukup tertarik lah buat ngebawa sedikit materi tentang peramal-peramal ini. Ya seperti yang kita lihat kemarin di trending-trending YouTube tuh kan banyak banget tuh ramalan-ramalan yang terjadi itu kan. Seperti yang kita tahu sendiri, yang lagi naik daun itu kemarin peramal bernama Mbak Yu. Ramalan Mbak Yu ini yang kemarin sempat bikin geger itu adalah tentang jatuhnya pesawat SJ182 karena dari penerawangan dia itu hampir itu 100% sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, gue mau nanya nih sama teman-teman, itu sekedar kebetulan aja atau memang Mbak Yu ini bisa nerawang gitu ya kan? Atau bisa disebut juga dengan ilmu nujum. Ya kalau buat ilmu nujum, gue nggak mau komentar deh. Buat teman-teman aja yang komentar di kolom komentar ya kan. Dan ada satu lagi nih berita yang kemarin gue baru dengar agak keren juga sih. Katanya Mbak Yu ini sempet menikah sama siluman ular. Nah, yang bikin gempar lagi nih dari Mbok Yu nih, dia sempat ngeramalin kalau di tahun 2021 ini bakal ada bencana alam yang berhubungan sama salah satu gunung yang biasa jadi objek wisata di Jawa Timur. Bahkan dia sampai nyebut inisialnya B. Teman-teman bisa kira-kira sendiri lah itu di daerah mana. Dan satu lagi, dia juga ngeramal yang cukup bikin merinding nih. Dia sempat bilang juga kalau bakal ada bencana alam, air itu naik sampai ke dataran tinggi. Dengan kata lain, dataran rendahnya pun udah wassalam. Gimana nih menurut teman-teman, pendapat teman-teman tentang Mbak Yu ini nih? Ini cuma sekedar kebetulan aja atau dia punya ilmu nujum atau ya cuma cocok logi aja? Karena bisa aja yang dia sebutin kan emang kalau bencana alam ya pasti suatu saat bakal terjadi. Karena Indonesia itu kan ada di garis Ring of Fire, jadi bakal sering terjadi ya bencana-bencana alam yang berkaitan dengan gunung meletus, gempa dan yang lain-lain gitu. Nah, materi yang akan gue bawa kali ini, gue akan ngajak teman-teman nostalgia sedikit ke belakang, beberapa tahun ke belakang, karena buat angkatan 2000-an awal pasti tahu banget nih dengan nama Mama Lauren. Nah, ini adalah sosok legenda yang kalau sekarang sih Mama Lauren udah almarhum ya. Kalau buat tahun 2000-an awal Mama Lauren ini cukup melegenda namanya. Buat yang tua-tua pasti tahu banget nih Mama Lauren siapa. Dan gue mau ngingetin juga nih kalau Lentera Malam sekarang udah hadir di TikTok. Nah, buat teman-teman yang suka main TikTok dan suka sama konten-konten horor, coba mampir-mampirlah ke TikToknya Lentera Malam. ID-nya lenteramalam.id, nanti gue kasih gambarnya di sini atau linknya gue taruh di deskripsi. Karena di situ Lentera Malam banyak banget ngupload video-video horor atau cerita-cerita pendek yang kemungkinan besar nggak akan kita upload di YouTube. Jadi konten di TikTok agak sedikit berbeda lah. Cuman ya kadang-kadang ada juga yang di TikTok kita upload, di YouTube kita upload. Yaudah, langsung aja kita masuk ke video yang pertama ya. Tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Laurentia Pasaribu, kelahiran Belanda 23 Januari 1932. Itu adalah profil singkat dari Mama Lauren. Jadi itu nama asli Mama Lauren dan tanggal lahirnya. Dan tepat tahun 2010 lalu beliau meninggal dunia. Itu di bulan Mei, kalau nggak salah sekitar bulan Mei lah dia meninggal dunia. Ya semoga Mama Lauren diterima di sisinya lah, dapat tempat terbaik. Gua mau ngebahas tentang Mama Lauren ini nih. Jadi buat angkatan tua pasti tahu banget siapa ini Mama Lauren. Mungkin juga ini materinya juga udah agak basi lah. Cuman gue cukup tertarik karena belakangan ini lagi rame tentang pembahasan ramalan-ramalan yang terjadi. Jadi tahun 2003 lalu nih, Mama Lauren sempat ngeramalin kalau di Indonesia bakal ada terjadi musibah air laut naik ke darat. Dan 1 tahun kemudian
benar-benar terjadi, yaitu di Aceh. Dan itu cukup bikin gempar Indonesia lah zaman itu. Mungkin sosmed masih belum seramai sekarang atau belum ada ya. Jadi dulu di TV itu sering banget tuh Mama Loren nongol-nongol di TV ngebahas tentang apa yang terjadi di Aceh tersebut, yaitu tragedi tsunami. Dan sering lah dibahas-bahas lagi tentang ramalannya itu di tahun 2003. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang videonya Mama Loren ini yang ramalin tsunami bakal terjadi 2004, gue tampilin potongan video dia di saat wawancara di tahun 2003. Hancur semua sebab kalau kita lihat air laut yang akan naik di tahun depan udah mulai naik lebih banyak daripada sekarang. Nah, itu dia video potongan dari Mama Loren. Menurut teman-teman gimana nih? Apa yang terjadi di tahun 2004 itu, yaitu tsunami Aceh, itu cuma sekedar kebetulan atau Mama Loren emang punya ilmu nujum ya kan? Atau bisa meramal ya kan? Nah, teman-teman bolehlah komen-komen di bawah. Diskusi aja, kita ngobrolin tentang Mama Loren ini ya kan, biar lebih seru aja. Oke, karena di awal tadi gue udah sempet bahas tentang peramal-peramal yang lagi kondang di belakangan-belakangan ini, gue kali ini mau ke basic lagi nih, karena segmen cerita horor on your cam ini kan memang basicnya membahas penampakan-penampakan yang punya cerita di baliknya. Ya udah, kita balik ke basic lagi, kita bahas lagi penampakan-penampakan yang terjadi dan punya cerita di belakangnya. Dan di video ini gue mau ngangkat tentang penampakan yang dulu juga sempat viral di tahun 2000-an awal, yaitu tentang penampakan kuntilanak di azan maghrib Trans TV. Gue kasih lihat dulu deh gambarnya sama teman-teman. Seperti apa gambarannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana nih menurut teman-teman tentang penampakan kuntilanak itu? Mungkin yang tahun-tahun sekarang masih umurnya 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun nggak tahu tentang betapa viralnya penampakan kuntilanak tersebut. Sampai dulu nih kalau lagi azan maghrib tuh semua orang pasti mindahin channelnya ke Trans TV dan nunjuk-nunjuk tuh. Itu tuh kuntilanaknya tuh. Itu tuh kuntilanaknya tuh. Wah, itu pokoknya epic banget lah di zamannya. Karena sosial media belum seramai sekarang, atau gue juga lupa ya tahun-tahun itu udah ada sosial media apa belum ya. Kalau ada pun mungkin Friendster kali ya, atau MySpace. Kalau untuk Facebook kayaknya belum ada di tahun-tahun itu deh. Nah, gue mau minta pendapat teman-teman nih tentang penampakan itu. Mungkin teman-teman ada yang angkatan tua dan dari dulu udah bisa ngeliat makhluk-makhluk halus atau indigo, atau bahkan yang punya kepekaan atau yang mengerti tentang dunia televisi di zaman dulu. Jadi itu benar-benar penampakan atau gimmick aja yang dibuat sama Trans TV biar jadi bahan omongan. Karena kan zaman dulu kan nyari rating di TV ya cara-caranya seperti itu. Ngasih penampakan-penampakan yang sebenarnya kadang-kadang itu ya cuma sekedar pura-pura aja. Nah, teman-teman boleh komen di bawah, kita diskusi di bawah, kasih pendapat teman-teman tentang penampakan kuntilanak itu. Karena gue agak heran juga ya, itu kan lagi di video azan ya, ngapain juga ditaruh penampakan kuntilanak di situ, ya kan? Gue lupa nih ada satu lagi. Jadi gue kurang dapat banyak data tentang video azan itu ya di Trans TV. Buat teman-teman yang tahu itu lokasi stasiunnya itu di mana ya, tolong kasih tahu gue di kolom komentar itu stasiun mana yang dipakai buat syuting azannya Trans TV. Ya karena kita juga tahu nih maghrib itu kan momen-momennya setan-setan pada keluar. Bisa aja itu kuntilanak yang lagi baru keluar dan di-shoot ya kan. Oke, untuk video yang ketiga ini gue mau bahas lagi tentang penampakan kuntilanak di salah satu desa di Indonesia. Jadi ini adalah kiriman dari pasukan Lentera Malam. ID Instagramnya Nugi_M. Nanti gue taruh Instagramnya di sebelah sini nih. Gue tambahin agak gede lah karena gue menghargai banget nih pasukan Lentera Malam yang mau kirim dokumentasi horor ke Lentera Malam. Oke, ini jadi ceritanya fotonya diambil ketika temennya si Nugi ini lagi chat-chatan sama temennya. Jadi temennya ini ngomong lah, Nugi, lu lagi di mana? Nah, karena si Nugi ini emang sering nongkrong di depan rumah, dia main lah asal foto-foto aja di daerah situ ya kan, di depan rumahnya gitu. Dan kebetulan temennya itu juga udah pasti tahu kalau si Nugi foto depan rumahnya ya pasti itu lagi di rumahnya, karena temennya juga tahu tuh lingkungan depan rumahnya Nugi tuh kayak seperti apa gitu ya kan. Nah, pas lagi dikirim ke temennya itu komen ke si Nugi, Gi,
itu ada apaan di foto yang lu kirim ke gua? Coba lu perhatiin deh. Dan teman-teman perhatiin foto berikut ini nih. Nah, gimana nih menurut pasukan Lentera Malam? Nih fotonya gue taruh di samping ya. Teman-teman perhatiin yang di bagian yang gue lingkarin bulat merah itu ya. Nanti gue zoom deh, gue brightness sedikit. Itu gue ngeliat jelas banget. Kalau yang gue lihat itu mirip banget dengan sosok kuntilanak yang lagi terbang. Nah, ada sedikit cerita dari si Nugi ini nih. Jadi, sebelum foto itu diambil, sekitar seminggu sebelumnya lah, desanya itu lagi gempar dengan teror kuntilanak. Nah, jadi ada beberapa warga di daerah situ banyak yang ngalamin gangguan-gangguan dari kuntilanak. Gangguan yang paling sering terjadi itu adalah diketawain atau ditangisin sama kuntilanak. Tapi dari info yang gue dapat dari Sinugi nih, jadi Sinugi ini sempat DM ke gue, dia langsung DM ke gue. Dia bilang gangguan-gangguannya itu rata-rata cuman suara aja dan belum ada yang ngalamin ditampakin sama kuntilanak. Nah, mungkin aja pas di foto itu adalah sosok dari kuntilanak yang mengganggu atau meneror warga desa sekitar. Ya pokoknya teman-teman perhatiin aja deh, gimana menurut teman-teman ini sosok kuntilanak atau cuma sekedar efek kamera aja atau editan aja. Komen di bawah ya, gue tunggu komennya, kita diskusi di bawah. Oke, untuk yang keempat ini adalah penampakan pocong di salah satu rumah temennya pasukan Lentera Malam. Pasukan Lentera Malam ini namanya @renaldo12_. Nanti Instagramnya gue taruh sebelah sini nih. Makasih banget nih Renaldo udah ngirimin foto penampakan pocong yang menurut gue cukup creepy lah, karena cukup jelas dan suasana tempat si Renaldo ini ngambil foto itu cukup creepy banget. Dan pokoknya teman-teman perhatiin foto yang gue tampilin berikut ini nih. Gimana nih menurut temen-temen nih? Fotonya gue taruh di sebelah sini ya, sambil gue brightness-nya gue naik-naikin lah biar kalian bisa merhatiin juga sambil gue cerita tentang cerita di balik fotonya ini ya kan. Jadi cerita ini dikirimin sama Renaldo12_. Jadi dia cerita nih, tempat pengambilan foto ini adalah di rumah salah satu temannya si Renaldo ini. Namanya sebut saja Raju ya. Jadi si Raju ini sempat cerita sama Renaldo ini kalau rumahnya ini memang cukup angker. Jadi sering banget di tengah-tengah malam rumahnya itu sering ada yang gedor-gedor pintu atau membuka pintu rumahnya si Raju ini. Dan pas dicek itu ya nggak ada siapa-siapa. Asumsinya sih mungkin si Renaldo dan teman-teman itu ya cuma sekedar angin aja deh. Sampai suatu saat si Renaldo ini lagi main di rumah temennya ini si Raju ini. Dan dia iseng-iseng ngambil foto-foto di rumahnya si Raju ini. Nah mungkin fotonya ini agak sedikit renyak ya, karena si Renaldo ini ngomong kalau dia ngambil fotonya pakai kamera HP yang cukup jadul, yaitu Samsung Galaxy Young 1. Wah itu HP sangat legendaris sekali, karena gue tau banget tuh Samsung tahun jebot. Karena gue juga make bahkan seri di sebelumnya Young 1, yaitu Samsung Galaxy 5. Balik lagi ke topik ya, malah bahas HP lagi. Nah pokoknya teman-teman perhatiin aja foto di samping ini, gue naikin brightness-nya dan gue buletin bagian ada penampakan pocongnya. Kira-kira itu menurut teman-teman penampakan pocong bener-bener atau sekedar efek kamera atau sekedar ya efek cahaya aja jadi kelihatan bentuk kayak pocong? Kalau menurut pribadi gue sih itu sepertinya memang bener-bener pocong karena cukup jelas banget menurut gue. Yaudah, gue tunggu teman-teman diskusinya di kolom komentar. Kira-kira foto di video keempat ini pocong atau bukan? Komen di bawah ya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, mungkin video malam ini cukup ya. Dan terima kasih buat pasukan Lentera Malam yang udah ngirim dokumentasinya ke email Lentera Malam. Dan gue mau ngingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang punya dokumentasi foto, video atau audio, boleh kirim ke email kita yang ada di deskripsi. Nanti gue taruh di deskripsi. Nanti gue bawain di segmen
cerita horor on your cam ini, atau nanti Jamal yang bawain. Dan jangan lupa cantumin juga Instagram kalian biar nanti gue tag di video yang akan gue bawain di segmen cerita horor ini. Seperti dua pasukan Lentera Malam yang tadi tuh, lumayan kan gue tampilin di sini ya kan. Siapa tahu ada cewek atau cowok yang nyangkut ya kan, mampir-mampir ke Instagram kalian ya kan. Amin ya kan. Buat yang jomblo-jomblo aja, kalau udah punya pacar ya dijagalah pacarnya, jangan tengok kanan kiri ya kan. Oh ya, satu lagi, gue mau ngingetin lagi sekali lagi, kalau Lentera Malam sudah hadir di TikTok ya, jadi jangan lupa mampir ke TikToknya Lentera Malam, follow dan stay lah. Buat kalian yang main TikTok, sering-sering lah mampir ke TikToknya Lentera Malam, karena di situ gue bakal upload konten-konten horor seperti cerita-cerita pendek atau foto-foto penampakan atau video-video penampakan yang bakal gue tampilin di TikTok, dan kemungkinan gak gue tampilin di YouTube, karena gue dan tim Lentera Malam berusaha sebisa mungkin konten TikTok itu cukup berbeda dengan konten YouTube. Jadi teman-teman mampir aja ke TikToknya Lentera Malam, namanya lenteramalam.id. Nanti gue taruh di sini lah. Yaudah, paling cukup untuk video malam ini. Semoga teman-teman semua terhibur, dan seperti doa gue di awal tadi, semoga kedepannya Indonesia bencananya berkurang lah. Bencana memang tidak bisa kita hindari, cuman ya kita nggak ada salahnya kita berdoa agar Indonesia kedepannya semakin baik lah. Yaudah, gue izin pamit. Adit, Lentera Malam, bye. Makasih banget nih Renaldo udah ngirimin pocong.